filosofi pensil. Diceritakan suatu ketika ada seorang pencipta yang sedang berbicara dengan pensil-pensilnya. Dan ketika pensil ini mau diturunkan ke dunia ini, berkatalah si pencipta itu kepada para pensilnya. Dan dia katakan kepada pensilnya bahwa kamu akan melakukan sebuah tugas yang mulia, yakni membantu manusia untuk mencatat, untuk menulis atau menggambarkan hal-hal penting dalam kehidupan mereka. Dan sejak itulah pensil-pensil kemudian diturunkan ke muka bumi. Nah, cerita ini mengawali filosofi saya tentang pensil. Pensil, siapa sih yang nggak tahu tentang pensil? Sejak kecil ketika kita belajar menulis, kita terbiasa dengan pensil. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan, sebuah pensil setumpul apapun jauh lebih baik daripada ingatan setajam apapun. Artinya apa? Lebih baik dituliskan daripada diingat-ingat. Karena menulis membuat kita membuat dokumentasinya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menginspirasi kita dengan filosofi pensil ini. Pertama, tujuan dari pensil adalah menulis. Intinya adalah pensil mengatakan kepada kita, mau apapun, mau sehebat apapun, kalau pensil tidak bisa dipakai untuk menulis, maka sia-sialah pensil itu. Sama juga buat diri kita. Kita mau sehebat apapun, tapi kalau kita tidak berguna dan tidak bermanfaat, maka sia-sialah kita. Yang kedua, pensil itu pada saat ketika dipakai, dia akan mengalami proses penajaman. Dia akan diraut, dia akan diserut. Dan itu proses yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi kadang-kadang itulah yang harus dibutuhkan supaya pensil ini berharga dan berguna. Sama, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita akan mengalami diserut. Kadang-kadang proses yang tidak menyenangkan dipertajam. Tapi kadang-kadang itulah yang dibutuhkan supaya kita berguna dan bermanfaat. Proses pembelajaran kita kadang-kadang gak menyenangkan, tapi itulah yang harus kita lewati sehingga kita bisa berguna. Berikutnya juga adalah kalau kita bicara tentang pensil, pensil itu tergantung kepada apanya sih, bukan tampilan luarnya, tapi kepada isinya. Dengan kata lain, bisa sehebat, sebagus apapun, gambar-gambar, kadang-kadang ada pensil yang kemudian diberikan gambar bermacam-macam, tapi gak ada gunanya kalau isinya tidak ada. Sama, cover kita boleh macam-macam, penampilan kita bisa beragam, bisa keren, tapi kalau nggak ada isinya, percuma juga. Berikutnya juga, pensil kadang-kadang juga harus menjadi sesuatu yang seimbang. Bicara mengenai pensil adalah bicara mengenai hanya berguna ketika dia bisa bekerja sama antara pensil dengan pemakainya. Maka dalam hal ini pun, ketika pensil ini mau berguna, dia harus berguna antara kerjasama antara satu pihak dengan yang lain. Makanya dalam hal ini, supaya kita bisa berguna, supaya kita bisa bermanfaat, kadang-kadang kita pun perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang mungkin membutuhkan kemampuan dan talenta kita. Dan yang terakhir, kalau kita bicara mengenai bagian dari pensil ini, maka dikatakan ketika pensil ini berakhir, maka yang penting dari pensil ini adalah dia bisa digunakan. Intinya adalah pensil ini akan menjadi tumpul, pensil ini akan menjadi semakin pendek. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi yang jadi masalahnya adalah seberapa banyak pensil ini kemudian berguna. Intinya sama, di dalam kehidupan kita juga akan mengalami proses pensil. Seperti pensil ini, usia kita bertambah pendek. Tapi nggak jadi masalah selama pensil ini bisa berguna. Begitu juga dalam kehidupan kita. Usia kita bertambah. Apakah sama seperti pensil ini? Pensil ini bertambah pendek karena berguna. Usia Anda bertambah pendek, apakah Anda juga bermanfaat dan berguna? Semoga filosofi pensil ini sungguh menohok perasaan kita, mengajari kita bahwa kita pun harus bisa bermanfaat dan berguna seperti sebatang pensil ini. Dan semoga sebatang pensil ini membuat diri kita lebih berharga, lebih berguna, dan berusaha mendayagunakan usia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.